Selamat siang teman-teman, kembali ke rubrik kita opini. Pada siang hari ini, opini ini akan saya beri judul Arabisasi. Seperti kita ketahui bahwa dulu tahun 1960, 1970 itu kalau orang Jawa itu bertamu ke rumah orang lain itu pasti akan mengucap kulon wun, dan apabila orang Sunda itu mengucap punten gitu. Tetapi setelah masuk ke tahun-tahun 80 dan 90-an itu banyak berubah, yaitu menjadi Assalamualaikum. Dan kosakata kulon wun dan punten tadi lambat laun hilang, bahkan sekitar tahun 2000-an itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Nah, pada tahun 90-an itu Gus Dur waktu itu jadi ketua NU itu bilang sebetulnya kalau kalimat Assalamualaikum dan selamat pagi atau selamat siang itu sebenarnya artinya sama saja. Selamat pagi atau selamat siang ataupun Assalamualaikum sama saja artinya, yaitu mendoakan agar orang lawan bicara kita itu diberikan keselamatan. Jadi artinya sama saja. Jadi menurut Gus Dur, orang Islam tidak selalu harus mengucap Assalamualaikum, mengucap selamat pagi atau selamat siang itu boleh karena artinya sama saja. Namun demikian Gus Dur itu dikritik habis-habisan oleh kalangan umat Islam, bahkan oleh para kiai-kiai NU sendiri. Ada seorang kiai sepuh NU di Jawa Timur itu malah mengatakan bahwa kata-kata Gus Dur itu ibaratnya imam sholat yang kentut, jadi kita tidak perlu mengikuti lagi gitu. Nah, namun sebetulnya maksudnya Gus Dur itu bukan mau menghapus kalimat Assalamualaikum dengan selamat pagi, tapi sebetulnya mengatakan bahwa selamat pagi itu sama saja artinya dengan Assalamualaikum gitu. Nah, bagaimana dengan masalah-masalah seperti ini di negara-negara Islam yang lain? Kalau saya lihat di Mesir itu 5.000 tahun yang lalu orang Mesir itu agamanya adalah agamanya Fir'aun, bahasanya juga bahasanya Fir'aun, tulisannya juga menggunakan tulisan dengan huruf yang dipakai Fir'aun zaman dulu, karena memang Fir'aun itu pada waktu itu menjadi raja yang berkuasa di Mesir. Namun setelah beberapa ribu tahun ternyata bangsa Mesir tadi diserbu oleh bangsa Romawi dan dikalahkan oleh bangsa Romawi, yaitu pada kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Karena dikalahkan oleh bangsa Romawi, dijajah bangsa Romawi, akibatnya bangsa Mesir juga lambat laun mengikuti agamanya orang Romawi, bahasanya orang Romawi, hurufnya orang Romawi. Dan ketika pada abad keempat, Raja Romawi yang namanya Konstantin itu berganti agama menjadi agama Kristen, maka lambat laun orang Mesir juga setahap demi setahap berubah menjadi agama Kristen dan berbahasa Romawi, menggunakan adat istiadat Romawi. Tapi tentu saja ini tidak terjadi dalam waktu 1 atau 2 hari ya. Proses seperti ini, bergantinya agama, bergantinya bahasa itu makan waktu ratusan tahun. Nah, pada waktu abad ke-7 ketika orang Islam menaklukkan bangsa Mesir, itu bangsa Mesir sebetulnya waktu itu agamanya Kristen dan menggunakan bahasa Romawi atau bahasa daerah mereka sendiri, belum berbahasa Arab. Namun setahap demi setahap, perlahan-lahan itu dalam waktu ratusan tahun akhirnya orang Mesir itu berbahasa Arab, beragama Islam, berbahasa Arab dan menggunakan tulisan Arab, menggunakan huruf Arab. Demikian juga bangsa-bangsa di sekitar itu, misalnya orang Suriah, orang Jordan, orang Yerusalem, Palestina, itu zaman dulunya juga dikuasai Romawi dan agamanya adalah agama Kristen, menggunakan bahasa Romawi. Demikian juga orang-orang di Libya, Tunisia, Maroko ya dulunya itu dijajah Romawi semua, menggunakan agama Romawi dan bahasa Romawi semua. Tapi setelah negara-negara itu direbut oleh orang Islam, itu berubah
lambat laun menjadi berbahasa Arab, beragama Islam, berbahasa Arab, dan bahkan menulis dengan huruf Arab. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia ternyata meskipun mayoritas pemeluk agama Islam, tapi kita ini berbahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin. Memang ada serapan dalam bahasa Arab yang masuk bahasa Indonesia, itu ada, tapi prinsipnya kita masih menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia juga sama dengan Indonesia. Malaysia itu umumnya beragama Islam, tapi menulis dengan huruf Latin dan berbahasa Melayu. Di Persia juga, walaupun Persia itu masuk Islam dan menggunakan tulisan Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Persia, sama dengan di Irak, sama dengan di Pakistan. Kalau di Irak itu sama dengan Mesir, sama dengan Jordan, beragama Islam dan menggunakan bahasa Arab serta menulis dengan huruf Arab. Di Indonesia memang banyak serapan-serapan dari bahasa Arab, ya, misalnya halal, haram, majelis, ijazah, mati, ajal, itu kan asalnya dari bahasa Arab, tapi itu sudah kita gunakan sebagai bahasa Indonesia. Jadi prinsipnya orang Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia dan menulis dengan huruf Latin. Jadi kalau kita lihat dengan negara-negara lain tadi, kesimpulannya di Mesir, Jordan, Suriah, Tunisia, Maroko, dan lain-lain, di sana itu Arabisasinya itu terjadi secara total. Kalau di Indonesia Arabisasinya itu minim sekali, jadi tidak banyak seperti di Mesir dan Jordan dan Suriah dan Palestina, di mana di situ justru bahasa lokalnya atau bahasa yang dulu dipakainya itu sudah diganti dengan bahasa Arab, dan huruf-huruf yang dulu dipakai itu sudah diganti dengan huruf Arab. Demikian opini saya kali ini. Terima kasih dan saya mohon komennya.